Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, selamat pagi semuanya. Sebelum saya lanjut, saya mengucapkan selamat kepada seluruh sahabat-sahabat yang melaksanakan hari Natal. Semoga senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa dan diberikan kesehatan dan kesejahteraan yang melimpah, terutama bagi seluruh keluarganya. Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita melihat upaya terakhir yang dilakukan oleh Panci maupun pengacaranya si Khosinuddin, ini tinggal upaya sebenarnya mengulur-ngulur waktu, sahabat. Itu yang terlihat di publik tak kala dia meminta tim independen untuk melakukan uji lapor, padahal kita tahu bahwa uji lapor ini sudah 2 kali dilakukan oleh baik itu Mabes Polri sendiri maupun oleh Polda Metro Jaya. Mari kita bicara jujur tanpa basa-basi bahwa jika sebuah dokumen yang sudah diuji 2 kali oleh lembaga negara, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, tapi masih dipaksa lagi diuji lewat tim independen, maka sekali lagi ini bukan soal kebenaran, tapi ini adalah kembali sebagaimana yang saya katakan tadi, upaya mereka untuk mengulur waktu. Dan inilah yang sedang dipertontonkan oleh Roy Suryo beserta para kuasa hukumnya, terutama si Tompel Khosinuddin saat tampil di acara Hotman Paris. Jadi sekali lagi, ini sudah bukan perlawanan hukum yang elegan, tapi ini adalah merupakan manuver klasik, di mana terdakwa yang kehabisan ruang bantah, sahabat. Gelar perkara khusus, sehingga ketika itu dikabulkan, bukan berarti kami mengelurur, memang polisi yang memberi ruang itu. Kalau nanti mereka minta agar forensik sebelum dilimpahkan ke kejaksaan, tim kuasa hukum mengatakan di forensik, berani nggak Anda kalau ditantang untuk diperiksa forensik? Intinya Bang, kalau kami meyakini ini asli. Bukan hanya sekedar forensiknya, ini sudah didukung oleh seluruh dokumen perkuliahan Pak Jokowi. Sejak dia masuk sampai akhir, ya. Semua sudah disita, saksi-saksi sudah didengar, dosen-dosennya. Jadi melihat keabsahan dan kepalsuan juga tidak hanya dari dokumen. Kalau memang, semua variabel sudah diperiksa. Kalau memang yakin, kenapa takut forensik? Kami melihat ini hanya untuk mengulur-ngulur seperti yang saya sampaikan dari tadi. Lu mengulur Dan apa? Isunya loncat-loncat. Silakan langsung dobrak. Saya pikir itu tuduhan awalnya ya. dia bilang bahwa ini kan Dulmatno, fontnya Times New Roman. Lari-lari sudah dikasih lihat, sekarang berubah. Dia bilang apa? Fotonya kurang tajam. Lalu nggak mengakui lagi. Ada apa? Emboss dan watermark. Semua orang yang keluar tahu. Jadi, tapi Anda belum jawab. Berani nggak kalau ditantang forensik? Kembali lagi, ini sudah 2 kali di forensik, Pak. Hah? Sudah 2 kali, pertama di Mabes, sekarang lalu kemudian di Polda. Bahkan di Polda ini kita lebih komprehensif. Kenapa? Forensik independen? Atas perintah hakim kami oke. Gimana? Di persidangan kita buka. Saya pikir kita ingin menuntaskan kasusnya lebih segera. Karena kalau menunggu perintah hakim akan lama lagi. Karena ini kan bolak-balik juga kita nggak tahu apakah jaksa ada petunjuk baru. Justru di tingkat penyidikan inilah kami ingin uji apakah reformasi Polri itu juga bisa mendorong institusi Polri membuka ruang agar penyelidikan dan penyidikannya lebih objektif, diantaranya mengakses barang bukti. Kami tidak ingin meneliti sendiri. Ayo teliti bareng-bareng dengan peneliti independen, dengan satu laboratorium forensik yang independen. Persoalannya bukan masalah tidak percaya atau tidak percaya pada institusi, tetapi ada preseden institusi ini juga pernah melakukan anomali bahkan kontradiksi yang sering, misalnya di kasus Joshua Huta Barat, kasus Mirna, kasus KM 50. Jadi yang kedua, kalau kita dikatakan mengulur-ngulur, ingat, di hukum acara bahkan Perkapolri memang diberikan ruang untuk mengajukan gelar perkara khusus, sehingga ketika itu dikabulkan, bukan berarti kami mengelurur, memang polisi yang memberi ruang itu. Padahal kan kalau kita melihat ya, bahwa fakta ini sudah sangat jelas. Dokumen yang dipersoalkan sudah 2 kali diuji secara forensik oleh institusi negara, bukan institusi abal-abal. Ya memang memiliki kewenangan hukum, punya standar ilmiah, dan bertanggung jawab secara pidana, sahabat, yaitu Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. Tapi apa yang dilakukan oleh Roy Panci dan pengacaranya si Tompel Khosinuddin, alih-alih menunggu proses hukum berjalan, mereka mendorong kembali opini publik. yaitu minta diuji ulang, minta tim independen, minta pembuktian versi mereka sendiri.
Dan bahkan mereka kecoplos oleh panci. Kalaupun sudah diuji tim independen dan itu tetap asli, maka itu bisa dicurigai ada persekongkolan di dalamnya. Jadi memang ini penting untuk ditegaskan bahwa hukum pidana bukan forum diskusi bebas. Ini bukan forum seminar, bukan podcast, bukan panggung YouTube yang selama ini mereka mainkan, sehingga seenaknya saja bicara. Targetnya apa? Ya tentu memancing masyarakat untuk mencurigai kerja-kerja Polda Metro Jaya, supaya yang muncul di kepala masyarakat itu bahwa benar-benar di negara ini sudah terjadi persekongkolan yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan para penyidik. Dan bahkan Amin Rais sendiri sudah sangat terang-benderang mengatakan bahwa pemerintahan ini adalah pemerintahan bandit, karena menganggap ada persekongkolan di dalamnya. Nah, ini yang sangat berbahaya, bahkan mendorong people power. Ya, ujung-ujungnya sebenarnya tindakan mereka ini memberontak ke negara, karena sudah tidak percaya lagi kepada institusi, lalu kemudian mau melakukan people power. Ini patut dicurigai mereka akan melakukan tindakan makar, sahabat. Dan lebih daripada itu melakukan pemberontakan, karena sudah mulai masuk merecoki kepemimpinan Pak Prabowo. Seolah Pak Prabowo takluk di bawah Pak Jokowi, dan itu narasi yang memang selama ini dia jaga agar kelihatan bahwa perlawanan mereka ideal itu karena mengkritik pemerintah, padahal sebenarnya bukan kritik, tapi ini upaya pendongkelan terhadap Pak Jokowi dan keluarganya. Dan ujung-ujungnya adalah soal kue kekuasaan ini. Ini yang harus digarisbawahi. Nah, kita kembali bahwa yang namanya hasil uji forensik Polri itu adalah alat bukti yang sah yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Apalagi kita di bawah naungan hukum Indonesia. Oleh karena itu, selama belum ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya, maka hasilnya itu berlaku dan mengikat. Itu harus dicatat. Kesalahan fatal Roy Suryo dan Husainuddin, saya kira dia salah forum. Kalau benar-benar mereka paham hukum, bukan sekedar berisik di media, mereka pasti tahu bahwa yang namanya permohonan uji forensik pembanding hanya sah di persidangan. Benar yang tadi disampaikan oleh pengacara Pak Jokowi itu, dan hanya bisa dilakukan atas izin hakim, bukan di tahap penyidikan, bukan lewat konferensi pers, bukan lewat debat-debat di televisi, bukan lewat omong-omong di kanal-kanal YouTube. Tapi sesungguhnya hakimlah yang berwenang menilai. Makanya kalau mereka jenter harusnya maju saja di persidangan, nanti di sana dibuktikan perlu atau tidak diuji, relevan atau tidak ahli tandingan, kredibel atau tidak argumen pembelaan. Selama belum masuk ruang sidang, tuntutan uji independen itu nihil nilai hukumnya, sahabat. Karena semakin lama proses ini diulur, semakin jelas bahwa ada satu hal, ini bukan mencari kebenaran, ini adalah merupakan usaha untuk menunda pertanggungjawaban mereka, sahabat. Itu harus digarisbawahi. Saya kira demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.